Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita di tempatnya Pak Ustadz Hairul Anwar mau ngobrol santai. Mudah-mudahan syarat makna, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini baru-baru kesampaian ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya, sudah awalnya kita pengen selama puasa seminggu sekali, tapi mungkin karena waktu dan lain hal sehingga akhirnya baru hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Mudah-mudahan dari obrolan ini ada makna yang bisa kita tarik sehingga bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Amin, amin. Iya, iya Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah kita udah lama ya, udah ketemu ya. Lama kan ketemu baru sekarang lagi. Dari 2004, malah dengan teman-teman sekarang nih Ya, kenalnya. ya. Teman-teman Aptrindo, teman-teman Ya, Vicky juga yang banyaknya gitu kan. Ya, saya juga lewat itu berapa tahun, 2 kali atau 3 kali ke sini. Makanya pas kemarin mau ke sini, wah itu lupa ingat gitu kan. Selama Ramadan kegiatan apa nih Pak Ustadz? Ya alhamdulillah sama Ramadan di pesantren bersama anak santri. Alhamdulillah ya. Jadi memang ya mohon maaf sebelumnya kalau saya nggak bisa ngisi di Aprindo karena saya punya komitmen dengan anak santri untuk Ramadan itu saya bersama mereka 24 jam. Alhamdulillah. Iya. Di luar Ramadan saya kebanyakan tidak di rumah gitu. Ramadan ini di rumah bersama mereka. Iya, saya jujur aja sih begitu datang ke sini kan nggak langsung ke rumah nih, Ya, ke pesantren. Waduh, ya Allah, Masya Allah, saya bilang perubahannya udah luar biasa. ya alhamdulillah berdoanya Sudah semua. sangat-sangat banyak perubahan Doanya gitu semua, kan. doanya. Iya, bahkan di Cilegon barangkali salah satunya lah yang mungkin sangat, ya jujur aja kita banggakan lah ya. Iya, ini ngomong masalah ini Pak Ustadz, ini kan bentar lagi Lebaran ya. Bentar lagi Lebaran gitu kan. Tapi kita masih ada tersisa 3 hari lagi ya. Iya. Ramadan nih. Apa nih Pak Ustadz yang sebaiknya kita lakukan nih? Nah, ya supaya kita betul-betul di 3 hari itu kita manfaatkan betul-betul untuk bisa dekat sama Allah. Karena kita belum tentu sih juga Iya. tahun depan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan lagi. Kita masalah umur kan itu haknya Allah lah ya. Iya, ini Pak Ustadz apa nih silakan. Yang pertama harus dipahami bahwa Ramadan itu begitu hebat dan mulianya. Karena kata ulama di Ramadan itu ada 2 hal yang tidak biasa berkumpul bersama. Iya. Di bulan lain terpisah, tapi di bulan Ramadan 2 itu berkumpul. Yang pertama adalah syarafuz zaman, ada kemuliaan. Waktunya itu mulia semua. Kemudian ada syaraful ibadah, kemudian contoh haji ibadahnya mulia, waktunya biasa. Sholat juga demikian, tapi ibadahnya mulia semua, tapi waktunya biasa. Nah di Ramadan itu dua-duanya berkumpul. Waktunya berkali-kali lipat keistimewaan kemuliaan, sebagian yang dikatakan mungkin puasanya umat dulu puasa, tapi Ramadannya tidak ada kecuali umat Nabi Muhammad. Nah ini, maka kemuliaan ini berkaitan dengan lipat gandakannya pahala. Dan lipat gandakan pahala itu semakin akhir semakin besar, semakin akhir semakin besar. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, kita ini kalau Ramadan itu jangan kenceng di awal, kendor di ujung. Karena Ramadan itu naik. Karena hampir semua sih Emang kenceng gitu? di Ya. awal, di akhir kita ini yang ramai malah mall, pasar ini gitu kan. Dalam istilah ulama, al-umur bil khawatim. Perkara itu dilihat ujungnya. Iya. Bagaimana ujungnya. Nah, maka saya sering bilang ke teman-teman itu di akhir Ramadan ini gunakan segala kemampuan. Ibarat kita balap udah nggak lihat kanan kiri, injek gas kencengnya. Kenapa? Sebentar lagi di ujung selesai. Iya. Dan harus sampai ke ujung. Nabi SAW mengatakan banyak orang Ramadan kata Nabi tapi tidak sampai di ujung. Dalam arti ada satu malam kata Nabi di mana malam itu Allah berikan piala Ramadan. Kata sahabat ya Rasulullah apa itu malam Lailatul Qadar? Kan kata malam itu adalah malam takbir di mana Allah membagikan piala Ramadan. Sedikit orang sampai di malam takbir. Begitu selesai matahari terbenam akhir Ramadan, selesai Quran ditutup,
witir tidak ada, sholat sunnah ditinggalkan, yang ada petasan, ramean dan Iya. sebagainya. Padahal itu malam pembagiannya. Yang ada budaya. Ya, padahal itu malam keuntungannya di situ. Maka segala kekuatan, segala kemampuan kita di 10 hari digunakan. Dan semua ibadah. Ya, tidak dihususkan satu dua, tapi semuanya sekuatnya. Ya. Sehingga apa? Ya, sampai di ujung. Nah, siapapun yang sampai di ujung itu akan diberikan pahala. Gitu ya. Iya. Nah, ini yang banyak kita lupa. Kadang-kadang startnya di awal kenceng kekencengan. Yang di Napasnya nggak tengah-tengah habis. gasnya habis. Napasnya di Mundur. tengah-tengah jalan. Nah, Iya, padahal Itulah, maraton ibaratnya. itulah katakan butuh manajemen ibadah. Iya, Nggak iya. bisa begitu. Hmm. Karena orang yang meninggalkan ibadah ba'da syuru', orang yang meninggalkan ibadah setelah memulai ibadah itu lebih jelek daripada orang yang tidak ibadah sama sekali. Contoh misalnya, saya dulu sholat duha, sekarang enggak. Iya. Itu lebih jelek daripada orang yang tidak pernah sholat duha seumur hidup. Jadi tetap kita sekuat tenaga harus kita Maksimalkan semua. maksimalkan Yang menggunakan semua kekuatan potensi. Paling 3 hari lagi nih ya. 3 hari lagi apalagi Mas. Sudah Iya. selesai. Makanya kan kalau saya lihat fenomenanya kan yang terjadi ya sudah umum sih ya. Menjelang 3 hari atau seminggu sebelum Idul Fitri orang berbondong-bondong yang dikejar masalah keduniawan Ya. gitu kan. Jadi aksesoris yang nempel ke kita gitu kan, bukan ke hati ya. Kan yang pendekatan itu kan kepada Allah sebetulnya lebih bagaimana supaya hati kita bersih, hati kita tambah dekat tiap tahun tambah dekat Ya. sama Allah gitu kan. Jadi kalau saya kan menganalogikan bahwa keberhasilan kita itu sebetulnya bukan hasil secara materi, tapi tiap hari, tiap saat kita tambah dekat nggak sama Allah gitu kan. Itu Betul, ya sebetulnya ini itu. Betul. Ya makanya Dan apa nih? memang akhir Ramadan itu apa ya? Karena yang akan lulus Ramadan itu adalah orang istimewa, maka godaannya banyak. Iya. Tantangannya lebih besar daripada 10 hari yang pertama. 10 hari yang kedua, 10 hari ketiga ini lebih banyak. Kenapa? Dia akan menang. Iya. Tinggal pilih kita ini mau jadi pemenang apa Jadi pecundang. ketinggalan, pecundang. Kalau pecundang udah duluan Nggak ya. ada masa kita. Iya, iya, iya. Jadi betul-betul, makanya kan sekarang ada iktikaf segala Ya. gitu kan. Sebaiknya apa Pak Ustadz yang memang pada saat iktikaf itu yang kita lakukan apa hanya sekedar baca Quran, apakah kita berdoa sebanyak-banyaknya atau kita dzikir la ilaha illallah subhanallah sebagainya atau apa untuk 3 hari ini gitu kan ininya sebaiknya apa yang harus kita lakukan nih yang utama menurut Ustadz? Etikaf itu sebenarnya adalah menetapi satu hal secara terus-menerus. Iya. Itu adalah etikaf. Mhm. Nah, kemudian ketika itu di dalam syariat, maka etikaf itu adalah luzum di masjid, menempati masjid dengan syarat niat ada yang ditentukan. Harus di masjid. Harus ya masjid itu untuk semua tempat sujud. Tuh, teman-teman. Iya kan ada ungkapan saya punya teman saya itu karena dia jauh ke masjid akhirnya iktikafnya di kamar. Tidak boleh. Nggak boleh ya. Ada dulu Harus di masjid. Masjid itu termasuk musola ya. iya. Maksudnya musola. Cuma syaratnya mas satu kata ulama khalisiyah masjid bahwa itu memang bangunan itu hanya difungsikan untuk sholat. Iya, iya. Misalnya kalau kita punya ruangan kadang-kadang dipakai meeting, kadang-kadang dipakai sholat berjamaah, nggak bisa pakai etikaf. Kalau ada bangunan yang hanya khusus untuk sholat, walaupun dia tidak disebut dengan nama masjid boleh. Iya, iya, iya. Sekalipun beberapa ulama mengatakan ya, sekalipun di rumah kita punya ruangan khusus Iya. yang itu punya musola kan, Iya. kadang ada musola di Ya, rumah itu biasanya di rumah-rumah yang tidak dipakai untuk yang lain kecuali sholat. Ada beberapa ulama boleh kan, membolehkan ya. karena itu memang tidak bisa dipakai apa-apa kecuali sholat. Tapi untuk itikaf nggak boleh gitu ya. Nah tentunya itikaf itu isinya kita memperbanyak ibadah dari semua ibadah. Itikaf saja sudah pahala. Apalagi diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, baik itu baca Al-Quran, berzikir, kajian agama, ya. Dan itikaf itu kelihatan sepele, tapi masya Allah luar biasa. Gak semua orang bisa. Betul. Gak semua orang bisa. Kenapa? Karena iblis tuh menggerakkan orang supaya Padahal supaya menjelang keluar dari situ. finalisasi ya hari terakhir ya. Iya. Jadi gimana caranya digoda, udahlah ke pasar aja besok ini gitu Ada kan. orang yang sering ngomong, itikaf kan cuma diam di masjid, diam di musola. Apa susahnya diam? Coba kalau nggak percaya. Beda sama kita duduk di kantor, duduk di restoran, duduk di mall, duduk nongkrong. Iya. Beda. Kenapa? Karena iblis tidak suka. Itulah hebatnya orang itikaf. Iktikaf ya. Jadi apapun yang dilakukan iktikaf sepanjang memang untuk supaya lebih dekat kepada Allah Ya, itu ya itikafnya saja sudah beribadah. apalagi diisi dengan ini ya gitu. Ada orang itikaf tidur dari sampai sore. Ya itikaf, cuman itikaf tidur. Harus diisi yang bermanfaat.
Karena gini juga ada yang ini Pak Ustadz, jadi ada yang bilang juga ini iktikaf yang dikejar bacaannya, kalau hanya sekedar bacaan dong percuma juga dong. Kita kan bagaimana inti Al-Qur'an ajarannya itu yang paling penting. Ada yang bilang kayak gitu gitu kan. Itu sebaiknya seperti apa nih Pak Ustadz? Karena kan intinya bahwa Al-Quran itu kan petunjuk hidup katanya kan. Karena itu petunjuk hidup, kalau kita nggak ngerti gimana kita mau tahu caranya gitu kan. Kalau dibaca doang gitu, padahal kita ada sebagian orang tua kita dulu udah baca aja sebanyak-banyaknya, insya Allah dapat pahala gitu kan. Malah kalau kita baca menerjemahkan sendiri atau baca ini ya belum tentu ini juga benar juga gitu kan. Nah ini nih ada dua pendapat gitu kan. Sebaiknya seperti apa Pak Ustadz ya untuk kayak gini gitu kan. Dalam istilah agama itu ada namanya talil Quran. Talil Quran itu orang yang membaca Al-Quran. Iya. Ada yang lebih tinggi namanya hamilul Quran. Orang yang membawa Al-Quran. Talil Quran orang yang membaca Quran. Quran itu dibaca sendiri. Udah pahala setiap Paham, ayatnya. tidak paham maknanya, ngerti, tidak ngerti, diberikan pahala. Selama dia ngerti secara umum. Misalnya Ya, ya. orang baca satu ayat, Anda baca apa? Quran. Itu Ya. cukup, dapat pahala. Walaupun tidak tahu makna kalimatnya. Ya, beda kalau orang baca, saya nggak tahu nih baca Quran apa hadisnya, itu nggak dapat pahala. Ya. Karena dia nggak tahu maknanya. Nah, maka diberikan pahala berlipat ganda, bahkan banyak hadis lah menunjukkan kemuliaan keistimewaan. Lebih hebat lagi manakala orang itu mengamalkan isi Al-Quran. Tapi untuk mengamalkan ini kan nggak semua orang apa ngerti lah paham. Saya aja kan dulu pernah belajar di madrasah ya. Jadi diajarin kalau bahasa Cilegon Utawi iki-iku ya gitu kan. Nah semakin ke ini saya lebih banyak keterjemahan gitu kan. Itu sebaiknya harus seperti apa nih Pak Ustadz? Harus belajar sama ahlinya. Sama ahlinya. Pas alu ala dzikri kuntum la ta'lam. Iya. Kalau Karena sudah ahlinya agama dan Quran itu harus berhati-hati. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsir Al-Quran semaunya sendiri, seperti banyak orang sekarang. Seenaknya menafsir Al-Quran semaunya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Bersiaplah tempatnya di neraka. Ada kriteria khusus untuk orang itu bisa menafsir Al-Quran sendiri. Nah, terus bagaimana? Nah, tafsir banyak. Anda pengen tafsir apa? Bicara sisi apa? Ada semua. iya kan kalau saya suka baca tafsirnya Jalalain. Ya lain paling Ada simpel. tafsirnya Hamka ya, gitu Atau kan. yang mungkin yang orang sekarang ada Ibnu Katsir, Ibnu Katsir ya. indah. Iya. Jadi walaupun mungkin setiap penerjemah juga belum tentu sesuai dengan ininya gitu ya, Terjemah itu tekstual. tekstual ya. Kalau terjemah itu lughawi yang Iya. jadi patokan bahasa. Sementara tafsir itu dia akan melihat asbabun nuzul, dia akan melihat makna dengan surat-surat yang lain, ayat yang lain kaitannya. Jadi nggak cuma dari sisi bahasa saja. Iya, iya. Iya, jadi menarik nih Pak Ustadz. Jadi kajian yang siang hari ini ya. Tentu kita pengen bahwa di sisa Ramadan itu betul-betul Betul. kita maksimalkan dengan Ya. sekuat tenaga. Iya. Nah, ini kan kita ada yang bilang gitu, lo ibadah jungkir balik walaupun ini percuma juga kalau nanti Ramadannya pada saat Idul Fitri nggak minta maaf ke ini, artinya itu kan ada hablum minan nas lah hablum minallah gitu kan, ke syarat untuk bisa diampuni Allah kamu minta maaf dulu ke ini gitu kan. Itu tuh gimana tuh Pak Ustadz? Salah satu piala besar yang Allah janjikan kepada siapapun yang beribadah di bulan Ramadan, man shoma Ramadana, au qama Ramadana, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya diampuni oleh Allah. Itu kan diampuni dosa. Doa Ramadan itu mengampuni dosa. Allah itu kalau mengampuni dosa ibadah itu hanya dosa yang berkaitan dengan Allah. Tidak ada yang bisa membersihkan dosa secara keseluruhan, baik itu dengan manusia, dengan Allah, dengan siapapun kecuali dua. Satu, taubatan nasuha. Yang kedua, haji yang mabrur. Gitu ya. Ya. Nah, maka Ramadan dibersihkan dosanya oleh Allah. Yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan manusia, selesaikan dulu urusan. Iya, karena ada yang bilang ya udah berarti cukuplah kita dengan Allah aja lah, katanya kan dengan ini Ya. manusia kan Allah maha pengampun maha pemaaf, ya udahlah biarkan mereka. Dan Allah maha pengampun, maha pemaaf, tapi Allah tidak akan ngambil hak orang.
Oh, itu ya. Iya, yang dipukul si A, masa yang memaafkan? Yang kamu disakiti si A yang harus memberikan maaf. Dalam kata Allah, tidak bisa. Iya, 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 iya. Iya. Ya, Iya Pak Ustadz, menarik sekali nih. Nah, ini sebentar lagi Lebaran gitu kan. Ada halal bihalal. Ada yang menyebut halal bihalal itu budaya ya, bukan ajaran Islam. Tapi kalau saya sepanjang budaya itu membuat kita jadi lebih baik, ya apa jadi enggak? kenapa enggak gitu kan? Iya, itu tuh ininya gitu kan. Ada yang bilang gini juga, kan kalau sekarang itu kan kalau kita eh, apa Ramadan itu kan bisa ngaji pakai speaker gitu kan. Wah, ada yang protes gitu kan. Protes. Itu mengganggu orang tidur segala macem lah ini kan. Dia bilang, ya kalau mau dilarang yang ganggu ya itu kok suara knalpot motor, mobil gitu kan. Itu tuh ininya ya itu. Nah, berkaitan sama itu Pak Ustadz ya. Eh, berarti kan Ramadan adalah bulan latihan, ya kan? Ujian sesungguhnya itu adalah setelah Ramadan. Ya. Maka salah satu yang memang katakanlah apa diuji itu adalah setelah Ramadan kita disuruh puasa. Ya. Iya gitu kan. Nah, pada saat Ramadan ini ada nggak doa atau tip atau ini sehingga akhirnya kita bisa menjaga setelah Ramadan gitu kan. Nah, karena kan sudah tahu sendiri, saya ingat aja dulu pada saat Ramadan Pak Ustadz, saya waktu jadi sales ya, jadi supplier lah, saya ke Glodok. Puasa di Glodok itu udah yang puasa nggak puasa udah nggak kelihatan Ya. gitu. Saya masih tahan Pak Ustadz. Masih Kalau sawal berat. ketika awal Senin Kamis ketika saya ke Glodok ya di tempat itu nggak tuh waduh jadi akhirnya batal lah gitu kan ya jadi ya ada nggak maksudnya tip atau katakanlah doa yang membuat kita apa untuk tetap istiqomah. Ya. Artinya kalaupun kita nggak istiqomah ini berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjaga momen Ramadan itu di momen-momen lah Idul Fitri. Yang pertama bahwa intisari daripada Ramadan itu bukan Lebaran. Oh iya. Lebaran Jadi masih- bukan Lebaran ya? Lebaran masih- Orang sekarang menjadikan Ramadan itu seolah hasilnya semua di Lebaran. Tapi kan tujuannya adalah suci. Maka tujuannya Ramadannya anggapnya Nah itu anggapan mereka. gitu gitu ya. Kita bicara anggapan sama tujuan Ya, ini. itu Ramadan adalah bahwa yang di bengkel yang dibangun di Ramadan itu terbesar tuh 80% lah itu adalah hati kita. Ya. Orang subhanallah, Nabi mengatakan puasalah sehat. Puasa, ya, ya betul. Tapi yang lebih besar sekali puasa itu berpengaruh kepada hati kita. Dan itu yang luar biasa. Maka kalau ada orang puasa Ramadan, dia mengaku berpuasa dengan benar, tapi setelah Ramadan masuk Syawal, kemudian masih mendendam sama orang, masih senang menyalahkan orang, masih senang nyenggol orang, kemana? Berarti nggak berhasil dong. Bengkelmu tadi. Nggak berhasil Ya, kan ya. ya, gitu. Dan Iya, itu banyak ulama mengatakan yang jadi masalah kita bukan orang yang tidak beribadah. Iya. Kenapa orang nggak sholat hukumnya jelas, orang nggak puasa hukumnya jelas. Tapi yang jadi masalah adalah manakala orang beribadah tapi tidak mendapat nilai daripada ibadah. Sama Dalam kan kayak Ramadan hanya dapat apa? pakaian baru, lebaran. Pakaian baru. Bahkan dalam beberapa istilah ulama dikatakan jika ibadah itu tidak semakin menjadikanmu lebih baik kepada maka sesungguhnya engkau dihukum dengan ibadah. Benar. Iya. Berarti Jika ibadah itu tidak menjadikanmu lebih baik di mata Allah, maka sepenuhnya engkau dihukum. Artinya apa? Orang puasa nggak makan benar capek, iya. tapi nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Itu hukuman buatmu. Sholat capek naik ruku sujud, itu hukuman buatmu. Kenapa? Karena kau nggak ada hasilnya buktinya. Tapi manakala ada hasilnya, jadi orang itu lebih baik kepada Allah, lebih baik kepada sama hamba Allah, maka ibadah itu menjadi satu hal yang indah dan nikmat luar biasa. Itu yang pertama. Maka kalau kita bertanya kaitannya Ramadan dengan Syawal, ya Syawal tergantung gimana Ramadannya. Berarti tidak Ramadan. Saya katakan Ramadan itu modal. Kenapa? Karena itu wajib. Untungnya Syawal. Anda mau balik usaha itu mau balik modal doang, apa mau sama untung? Iya. Ngomongin untung, ya puasalah Syawal.
Kan Ramadan semua orang puasa. Iya, iya. Semua orang muslim diwajibkan puasa. Kalau Syawal kan tidak. Itu mau untung, ambil itu Syawal, ambil itu Senin Kemis, ambil itu untung. Itu untungnya. Maka Allah bebaskan mau ngambil keuntungan berapa. Ibarat usaha Kang Saiful ini mau Iya. untungnya berapa ambil. Tergantung kita. Nah sekarang kalau kita ditawari duniawi misalnya, ada orang ditawari mau uang 100 juta atau 100 miliar. Ya, pilihan kita normal ya 100 miliar. Kalau begitu pinter. Ya, Pak. Bahkan ada yang milih lagi, saya pengen lebih dari itu gitu kan. Karena memilih kan. Nah itulah. Ya itu. Satu itu. Dan yang kedua, Iya. yang terpenting daripada di akhir Ramadan kita ini adalah selain kita meningkatkan semua kualitas, kita mengevaluasi. Para ulama dulu tuh mendekati Ramadan semakin bersedih, kita semakin riang udah, Iya, semakin happy. makin happy, Happy. makin sedih. Wah, karena happy nggak puasa lagi gitu kan. Bisa makan lagi gitu kan. Akan banyak hal diangkat oleh Iya. Allah. Makanya kan sering itu teman-teman pada ngitung, waduh masih lama ya katanya. Makanya kemarin saya candain di beberapa pengajian ini, saya bilang, barang siapa yang pengen Ramadannya cepet beres, berarti orang itu nggak beres. Oh, gitu ya. Kenapa? Gak mau rahmat Allah, gak mau ampunan Allah, gak mau segala kebaikan yang Allah berikan. Ramadan ini gak main-main. Iya, tapi ada yang bilang juga, bahkan dia, saya itu nggak pernah ngitung loh, nggak puasa keberapa, nggak pernah ngitung. Intinya kita jalani aja dengan baik gitu kan. Padahal kan yang lain ada juga sebagian Yang rajin ngitung. yang rajin gitu. Biasanya karyawan tuh. Ada juga yang lain yang betul-betul mungkin keimanannya kuat gitu. Ya Allah, Memang. jangan sampai Ramadan itu cepat ini gitu Iya. kan. Kami belum betul-betul menikmati daripada Ya, jamuan betul. Ramadanmu gitu kan. Ya. Ya itulah memang. Dan seberapa besar kita menyikapi Ramadan itu, sebesar itu kita akan mengambil apa yang Allah berikan. Ya, maka yang terpenting ambil nilai itu. Iya. Ramadan tuh yang di bengkel ada hati kita. Harus lebih dekat, harus lebih peduli. Iya. Bukan orang yang hebat, yang sekedar orang dekat, bisa sholat malam, bisa puasa setiap hari, bisa makan Quran setiap Tapi dia malam. nggak peduli kanan kiri gitu ya. Tapi dia tidak peduli dengan lingkungannya, Atau mulutnya tidak nggak dijaga, bisa dijaga gitu ya. atau juga makannya tidak dilihat halal apa haram. Betul, itu, iya. itu hal yang Iya, karena masih ada yang bilang Ramadan kita banyak Ramadan aksesoris katanya kan. Iya, lebih mengedepankan bukan yang esensial. ya. Ya kan, kalau esensial kan substansi ya, Ya. hakikat gitu kan. Nah, ini kan. Memang sebenarnya tergantung pemahaman ya. Iya, ininya. Seberapa besar orang itu mengenal Ramadan, sebesar itu. Ada orang mau ketemu Bapak Presiden, udah persiapannya luar biasa. Wah, iya, nah itu dia. Karena saya tahu siapa yang mau saya temui. Heeh. Tapi kalau orang yang nggak kenal, siapa ya saya nggak tahu. Itu sama. Ya. Orang tahu siapa Kang Epul, ketua. Kalau yang nggak kenal kan, siapa ya? Nah, sebetulnya gitu. Jadi ingat saya gitu. Saya telepon sama karena saya nggak kenal kan. Ya, ya. Jadi ya saya ngomongnya biasa aja. Yang ditelepon nggak tahu bupati. Karena nggak kenal gitu Ya, kan. ya. Justru kita jadi berani ketika nggak kenal gitu kan. Ya, betul. Nah, itu yang barangkali. Sama juga Ramadan. Kalau orang itu tahu, dia akan menyambutnya, dia akan berhati-hati, dia akan menjaganya. Kenapa? Gak main-main. Tapi kalau yang nggak tahu ya kayak tadi, Iya. Karena, jadi berani. iya, karena dia nggak tahu ilmunya kali ya. Iya. Makanya ilmu itu penting di semua bidang, semua hal, gitu ya. Jadi kembali ke yang tadi, Ramadan adalah bengkel akhlak juga ya. Ini Pak Ustadz. Jadi kalau saya melihat ini kan persoalan krusial. Kalau menurut saya dari sisi akhlak. Nah, semakin modern ke sini, orang lebih nafsi-nafsi. Ya. Padahal Ramadan mengajarkan kita tentang masalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang dengan akhlak terbaik. Yang contoh Rasulullah ya. Bagaimana Ramadan mengajarkan kita punya empati, bisa berbagi apabila memang dikasih kelebihan rezeki. Kalau kita nggak bisa rezeki ya dengan senyum, dengan apa yang kita punya. Ramadan intinya kita bukan hanya sekedar ini tapi pendekat dengan Allah, tapi kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan manusia gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Kita akan kembali nanti setelah Ramadan. Dan ini akan kelihatan aslinya. Ya kan? Sama kalau kita mau nikah, masa pacaran biasanya itu kan yang bagus-bagusnya aja yang ditampilkan gitu. Nah, ketika udah nikah aslinya kelihatan gitu kan. Nah, ini nih untuk menjaga betul-betul akhlak kita ini jadi terpelihara gitu kan. Karena kan kita
semakin modern ke sini, anak-anak kita udah kayak teman aja, Ya, ya kan? Ke yang lebih tua manggilnya nama gitu kan. Kalau orang dulu itu kan etika, akhlak itu betul-betul dijaga banget. adab itu nomor satu. Adab itu kan buah dari Ramadan, pendidikan Ramadan ini akhlak ini gitu kan. Karena hablum minannasnya itu Allah hablum minan belum bisa tercapai kalau ini belum dibenerin dulu nih katanya kan gitu. Ini bagaimana untuk menjaga supaya akhlak kita betul-betul nanti menjadi sesuai dengan Ramadan ini. Bahwa seorang itu diukur ditimbang kemuliaannya di mata Allah itu kan. Iya. Nabi ditanya Rasulullah, yang paling berat ditimbangan hari kiamat itu apa? Rasulullah, akhlak yang baik. Ya. Ya Rasulullah, siapa yang terbaik di antara kami? Yang banyak sholat? Bukan. Ahsanukum akhlaqah. Paling baik akhlaknya di antara kalian. Akhlak itu menguasai. Coba bayangkan, di Quran itu ayat yang berisi tentang hukum, yang disebut dengan ayat itu ahkam, ayat yang berisi tentang hukum yang akan dikaji menjadi sumber hukum kurang lebih 500 ayat kata Allah. Iya. Selebihnya Akhlak. berbicara tentang akhlak. Karena Nabi kan diutus nama Menyempurnakan akhlak. Kita memang makarim akhlak. Iya. Maka memegang peranan besar. Nabi sahabat tanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga saya itu kalau malam sholat sampai pagi, tapi kalau pagi dia nyakitin tetangganya, menceritakan kejelekan tetangganya. Kata Nabi, dia di neraka. Iya. Wajah Qurannya sampai pagi ya Rasulullah. Tapi dia merugikan orang, menyakiti orang, dia di neraka. Maka akhlak memegang peranan besar dalam kehidupan kita. Ada orang ibadahnya tidak banyak, tapi akhlaknya mulia, dia naik di mata Allah. Ada orang ibadahnya banyak, tapi akhlaknya jelek. Jadi kualitasnya tidak ditentukan oleh masalah kuantitas. Apalagi ibadahnya jelek, akhlaknya jelek. Nah, akhlak ini sebenarnya kalau kita bicara akhlak harus babnya sendiri ya, karena memang akhlak itu apa sih? Kang Epul mau bersedekah karena dimotivasi pahala sedekah. Itu bukan akhlak. Iya. Saya sedekah pahalanya besar. Maka tidak bisa yang dikejar pahala gitu ya. belum disebut dermawan. Karena akhlak dermawan itu kalau Imam Ghazali, akhlak itu satu hal yang membuat orang itu melakukan perbuatan tanpa lihat apa-apa. Ada orang memang saya pengen bantu. Iya. Kadang-kadang kita lihat orang-orang yang tidak mengerti pahala non muslim bantu. Akhlak tuh begitu. Tanpa ada motivasi dorongan apa-apa. Nah, maka untuk menjadi akhlak itu nggak gampang. Karena orang tuh untuk menetapkan satu akhlak ke badannya itu perlu 20 tahun. Untuk bisa Nempel jadi akhlak. Artinya ya, saya bersedekah tadinya karena pahala, karena takut neraka, akan terus lama-lama dia akan menempel itu. Bukan karena Allah ya. Ya, nanti dia akan menempel itu jadi akhlak. Jadi, nah demikian. Masuk ke alam bawah sadar. Ya. Gitu ya. Nah terus bagaimana menjaganya itu? Ya harus dipaksa. Nah, kenapa orang kita dulu memaksa anak-anaknya marah ketika tidak beradab, marah. Ini sekarang kita hilang itu. Sekarang marah apalagi sampai mukul masuk HAM tuh. Anak cium tangan sambil malingkan wajah, atau cium tangan di pipi sambil malingkan wajah, atau tangan yang lihat HP tapi orang tua dulu marah. Iya. Kamu nggak punya akhlak gitu. Atau bicara dengan orang lain tapi ada wajah atau pegang HP atau diajak ngobrol, Nabi marah. Orang tua kita dulu marah. Nah dari pendidikan kayak begitu itu, maka lahirlah akhlak itu. Iya, Artinya apa? Kalau pengen menjaga akhlaknya, kuncinya apa? Paksakan. Oh, kemuliaan kita itu bukan karena berapa tinggi jabatan kita, berapa banyak harta kita, berapa banyak pengikut kita, berapa luas ilmu kita, bukan. Tapi berapa mulia akhlak kita terhadap sesama. Ya, karena kenapa saya bicara ini? Karena kan salah satunya bahwa Ramadan ini kan bengkel akhlak. Iya, juga. betul. Iya kan seringkali kita setelah Ramadan malah hilang semuanya. Iya kan apa mungkin karena Ramadan kita baru sebatas menghitung hari gitu kan ya. Bukan karena betul-betul mencintai, kan banyak ada mungkin sebagian kecil lah yang bilang bahwa ya Allah jangan sampai kan berpisah dengan Ramadanmu gitu kan, maka pengen lama-lama gitu kan. Tapi ada juga waduh ini lama amat nih. Jadi, orang dulu itu kalau mereka ketemu Ramadan, maka selesai Ramadan mereka sudah bukan orang sebelum Ramadan. Sudah menjadi istimewa. Ada sering teman-teman tuh sekarang beredar banyak di medsos, berpuasa seperti ular. Ular jadi kupu-kupu. Jangan seperti ular. Ular itu puasa jadi ular lagi tetap. Ular kan ada proses yang melupaskan ya. Iya, kalau kupu-kupu kan buat metamorfosis. Dia jadi kupu-kupu dari ular. Kupu gitu kan. Iya, dari ular
Iya. Dia mau lepas kulitnya, melungsumi tetap itu, ular dia lagi. ular juga, bukannya ular, bentuknya ular, gak ada rohnya. Iya, iya. Nah, ya puasa kan seperti itu, merubah hal yang baik. Paling tidak, saya sering katakan, ada 1 atau 2 nilai Ramadan kita ambil untuk kehidupan kita setelah Iya. Ramadan. Walaupun tidak bisa ngambil semua, iya ada Ramadan mengajarkan kita pandai bersyukur. Iya. Bahwa, ini yang sering saya katakan, Iya. hidup itu menjadi tenang, tentram itu bukan ketika semua keinginan kita tercukupi. Bukan. Iya. Saya punya segala, saya bisa mau apa bisa. Enak hidupnya, nggak enak. Nggak enak. Orang itu akan merasakan nikmat hidup, tentramnya hidup, manakala bisa mengendalikan. Contoh, kita dari pagi sampai sore nggak makan. Begitu adzan maghrib, kalau misalnya ketemu cuma kurma sama air putih, tetap keluarnya Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena menahan. Menahan ya. Sama. Maka ada saatnya kalau kita ini pengen hidup kita ini enak, kita bisa dengan keinginan itu. Saya bisa kok, dan saya bisa mampu kok. Gak perlu kita wujud. Kali-kali deh bulan Ramadan nih, kayaknya buka sama enak deh. Jangan turutin. Nanti rasakan. Iya. Itu lama-lama akan membentuk. Kita ngerasa nikmat hidup. Iya. Orang sekarang disita dengan hidupnya sendiri. Iya, kita merasakan nikmatnya makan itu setelah lapar. Iya. Iya kan? Nah, berarti kalau lapar itu tidak sengaja. Menahan. Artinya karena perintah Allah gitu kan. Iya. Tapi lebih enak bagaimana mengolah perintah Allah itu menjadi jadi kita merasa nyaman ya. Betul. Yang bukan jadi beban gitu kan. Karena saya lihat sebagian, waduh, ketika mau puasa dia, bentar lagi puasa nih udah gak makan, itu kan beban. Ya kan banyak sikap-sikap itu. Malah ketika mau Lebaran, mau Idul Fitri, alhamdulillah sebentar lagi Idul Fitri gitu kan. Dalam hadis Nabi itu mengatakan orang Iya. berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Gitu. Iya. Satu, ketika dia berbuka, orang buka senang. Kenapa dia senang? Iya. Karena dia menahan. Maka kali-kali kita hidup tuh nahan. Saya pengen beli motor, enggak usah, ini masih bisa kok. Itu hidup nih. Ya cukup lah ya. Ya, Kalau artinya ada- mengendalikan keinginan, Mengendalikan. keinginan, melepaskan keinginan, mengikuti semua keinginan yang Ya. kita bisa dengan cara yang benar sekalipun, Tetap. itu akan buat kita. Pada ujungnya nanti akan mengatakan apa yang belum saya bisa, apa yang belum saya. Iya. Oh, itu kan gak enak gitu. Iya, Pak Ustadz, luar biasa nih. Jadi kemudian yang ini ada nih Ramadan. Seringkali ada sebagian mencibir juga. Lo, karena kan kita biasa hidup sehari-hari nggak lewat dari prasangka. Ya. Melihat si A, si B gitu kan, dia rajin, tapi ada juga yang mencemooh yang gini, percuma juga lu mas puasa sejadahnya dari punten lah korupsi gitu kan, dari ngambil hak orang lain ini gitu. Melihat fenomena seperti itu harus seperti apa nih Pak? Karena memang itu fakta terjadi, memang itu di keseharian hidup kita ya. Karena jadinya orang lebih menilai orang lain dibandingkan menilai diri kita sendiri. Ya. Juga. Lebih berprasangka buruk ya dibandingkan ini gitu. Jadi seolah-olah ketika dia nggak suka sama seseorang, dia selalu, apalagi ya udah kelihatan, wah jauh lebih inilah. Jadi seolah-olah semuanya yang dipakai dia itu adalah percuma juga mencuci baju putih dengan air yang kotor. Nah, itu. Yang banyak membuat hati kita ini sumpah, yang banyak hati kita ruwet sehingga kemudian lahir gampang tersinggung, gampang emosi, semuanya sempit lah. Iya, membersihkan hati ini kan. Selain daripada penyebab sumpah dari sempitnya itu, makanan haram yang kedua, yang paling dominan itu adalah berburuk sangka. Kita ini kenapa hidup kita sekarang sempit, nggak lapang sumpah? Karena kita kebanyakan mikirin orang. Iya. Yang memang tidak harus kita pikirkan, nggak fokus kepada diri sendiri. Dan itu akdzabul hadis, sejelek-jeleknya omongan, sebohong-bohongnya omongan itu suudzon, ribahnya hati itu adalah suudzon. Dan orang selama berburuk sangka kepada orang lain tidak akan pernah selamat hidupnya. Ya. Maka puasa itu ngajarkan gitu, berbaik sangkalah sama orang, berbaik sangkalah sama orang. Kita ini jangan ngurusi sesuatu yang kita tidak tahu. Urusan diterimanya amal itu urusan Allah. Allah, betul ya. Bukan urusan kita. Ulama itu hanya mengatakan ibadah itu kalau harus pengen diterima syaratnya cuma 2. 1, wafqus syariah, harus sesuai dengan aturan syariat. Iya. Syarat rukunnya benar. Yang 2, ikhlaslah karena Iya, Allah. itu ujungnya. Itu pun kata ulama, itu 2 syarat menurut kami ulama
ujungnya tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah yang nerima. Iya. Maka ada orang dosanya apa amalnya jelek tapi Allah mau nerima, kita mau protes apa? Oh itu hak Allah. Oh, hak Allah Mutlak. gitu kan? Iya. Ya. Maka orang yang berburuk sangka menyalahkan ibadah orang, menjelekkan ibadah orang, sangat kurang banter sekali. Artinya apa? Oh itu urusan Allah. Sekalipun ibadah itu benar di mata hukumnya, belum tentu juga diterima oleh Allah. Kan dalam rangka Ramadan membersihkan akhlak hati dan Jangan berburuk sangka itu. Ya, kemudian juga apalagi medsos nih sekarang nih. oh Masya Allah. Wah, luar biasa nih. Jadi ini beda, kalau dulu kita Ramadan medsosnya juga hanya TVRI gitu kan. Kalau ini wah setiap saat Ada manfaat mudaratnya itu ya. Iya. Tergantung yang menggunakannya. Orang dikasih video mau pakai apa? Pakai nebang pohon, motong atau pertanyaan. Ya itu. Kemudian tadi juga saya lupa tadi sempat disinggung masalah halal dan Iya. sebagainya. Itu hal yang baik. Musafahah itu hal yang baik. Orang mukmin itu kalau salaman rontok dosanya. Sahabat itu kalau mereka berjalan berdua beriringan, ketemu salaman nih, jalan beriringan. Di depan ada pohon, mereka berpisah, salaman lagi ketemu. Oh, luar biasa ya. Dalam bahasa agama itu yudhibul khil, hilangkan penyakit hati. Nah, itu ini Ya, intinya. ada intinya daripada salaman itu. Kemudian ada istilah di kita halal bihalal. Nah, kenapa sih orang ngeributin bungkus? Iya, kan itu menghalalkan ya kan? Iya. Halal bihalal itu nggak ada, itu kan di Indonesia halal bihalal, nanti ada haram biharam. Halal bihalal itu istilah orang simple pendeknya. Kamu saya halalkan apa yang kamu lakukan kepada saya kamu juga menghalalkan apa yang saya lakukan kepada selesai. Kan Saling memberikan sepanjang niat dan tujuannya baik Nah, ya. Mengapa ini enggak orang gitu sekarang kan? sibuk dengan bungkus. Nah, ini iya, makanya tadi saya singgung seringkali udah langsung dijustifikasi bahwa wah itu tidak ada dalam nabinya ajarannya gitu kan, padahal Ya. kenapa sih itu oke, itu memerlukan bagian daripada budaya, tapi sepanjang niat kita dan tujuan kita baik, melepaskan semua belenggu dan kita ketemu saling memaafkan, kenapa enggak gitu kan? Satu hal yang tadi dikatakan, Iya. Islam tidak pernah membentur adat. Iya. Tidak melarang adat selama adat tidak membentur syariat. Tuh, Itu selesai. Anda punya adat, makanya Islam cepat sekali menyebar. Cepatannya luar biasa, dan setiap sampai detik ini pun jumlah orang yang masuk Islam itu lebih banyak berkali-kali lipat daripada orang yang keluar daripada Islam. Kenapa? Karena Islam tidak pernah membentur adat selama adat tidak membentur syariat. ya. Selesai. Ada orang bilang itu ini kan adat, toib, nggak apa-apa, oke kan? Itu memang adat. Isinya apa? Isinya maaf-maafan, silaturahim, makan-makan, kumpul ketemu. Sekarang silaturahim ada hadisnya nggak? Banyak ya. Memaafkan ada hadis ayat nggak? Ada juga. Seorang muslim ketemu muslim ada hadis ayat banyak. Jadi apa yang salah? Jadi nggak sesempit yang ini gitu kan ya. Silaturahmi itu kan menyambungkan, roh kan hati ya, dengan kasih sayang gitu kan. Ini nih yang barangkali kan nilai itu yang mungkin Ya makanya jangan repotin bungkus. Orang dikasih bungkus indah, mewah, dalamnya nggak enak kan? Iya, ini intinya Jangan seperti grenuk tuh bagus dalamnya. bagus tapi dalam kayak ini gitu kan. Durian itu enak. Durian walaupun kelihatannya ini Serem ya, tapi dalamnya bikin nambah terus gitu kan. Iya, karena seringkali banyak sekali ya. Ada sebagian teman-teman, sebagian masyarakat yang menganggap bahwa halal bihalal itu adalah bagian budaya dan bukan agama, itu kan. Makanya kenapa saya ini supaya kita kan ngasih pemahaman nih, supaya ada pendapat loh yang seperti ini, itu kan. Itu Pak Ustadz yang ini. Kalau di istilah kita para santri itu ada adat bisa menjadi ibadat. Ada adat bisa menjadi ibadah. Oke. Ada ibadah menjadi adat. Ada ibadah menjadi ibadah. Semuanya untuk kenapa? Niat ya, tergantung niat ya. Kalau adat budaya itu diniatkan baik, artinya tidak betul syariat berubah acaranya, maka jadi ibadah. Makan itu adat, budaya makan. Kalau niatkan untuk ibadah, niatkan untuk kuat ibadah, diberikan pahala. Jadi ibadah. Tidur itu kan adat, bukan ibadah. Orang nggak dosa kalau nggak tidur. Orang tidur terus juga yang nggak wajib. Tapi kalau dia tidurnya supaya kuat ibadah, bangun nanti saya lebih semangat ibadah. Jadi ibadah. Oh, sebenarnya. Ngobrol, nongkrong, itu bukan ibadah, tapi ketika diniati silaturahmi. Kebalikannya, ibadah bisa menjadi budaya, bukan dikatakan. Ada orang sholatnya karena sombong, karena tidak dianggap ibadah.
Jadi emang sebagaimana ini bahwa tujuan kita kan beribadah ya. 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 Jadi sepanjang kita niatkan karena ibadah, walaupun mungkin asalnya ada, tapi bisa jadi Betul. nilai ibadah Ya. gitu kan. Betul. Iya kerja aja kan. Contoh. Betul. Oh, kalau kerja emang ibadah. Iya kan. Cuman kerja itu bagaimana ibadah atau tidak. Ini ya. Iya. Hasilnya adat, mudah-mudahan menjadi ibadah. Iya, iya. Barang siapa yang bekerja itu karena mencari yang halal, kemudian untuk menafkahi anak istrinya, maka disahkan dengan orang yang berjuang di jalan. Iya. Saya secandain sama teman-teman dulu. Sebenarnya semua orang itu, semua nabi itu punya pekerjaan. Iya. Iya. Kata Nabi betul. itu, semua nabi punya pekerjaan. Wala anta ya Rasulullah, kau ya Rasulullah. Iya, saya juga. Saya dulu mengembala kambing. Iya. Cuma kalau ada bapak-bapak nggak mau kerja, pengennya Jadi santai bukan itu, hanya ibadah Iya. aja gitu kan ya. Iya kan ini seringkali jadi seolah-olah bahwa ibadah itu khusus di masjid aja gitu kan. Banyak yang beranggapan kayak gitu. Padahal semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan tidur itu sendiri jadi ibadah tergantung niat kan itu. Jadi begitu. Ah, Ada orang yang beribadah pekerjaan itu karena mencari yang halal, mencari Iya. yang itu jadi ibadah. betul ya. Ya, saya katakan tadi, semua nabi punya kerjaan. Ada bapak nganggur. Saya bilang nabinya siapa? Gak kebagian nabi Anda. Semua nabi punya kerjaan. Iya. Suatu saat nabi masuk masjid, ada seorang laki-laki duduk. Iya, Dia betul. berzikir. Nabi tanya, Fulan, kata Nabi, baik ya Rasul. Punya anak, punya ya Rasul, punya istri, kok nggak kerja? Saya punya adik ya Rasul. Adik saya itu kerja, nanti upahnya dibagi dulu. Iya. Setengah buat saya, setengah buat dia. Kata Nabi, aku afqah min. Kalau gitu saudaramu lebih pintar Daripada ini. Walaupun dia sholat terus ya, ibadah Ya. terus gitu kan, zikir terus, tapi yang ngebiayain Tapi itu. kerjanya yang benar, jangan nyolong, jangan. Iya, iya, iya. Iya, jadi ya. Nah, terus yang ini ada lagi nih. Jadi yang paling ini kita Idul Fitri. Kembali suci bersih. Nah, kembali suci itu bersih itu ada sebagian yang menganggapan bahwa itu hanya milik orang-orang yang memang betul-betul memanfaatkan Ramadan itu sebagai betul-betul ibadah kepada Allah. Ada juga anggapan yang lain bilang, lo mah puasa juga puasa sambal gitu kan ya. Ada yang ngomong kayak gitu Pak Ustadz. Jadi walaupun puasa bongkokan iki tetep aja nggak dapat Idul Fitri gitu kan. Nah itu tuh ininya gitu kan. Nah mensikapi hal itu gitu kan, karena ada pendapat itu kan memang berseliweran ya. Ada yang satu memang menganggap bahwa percuma kamu puasa, salat ini segala gitu kan, karena saya tahu kamu sebenarnya niatnya juga lain gitu kan. Nah, atau percuma juga kamu puasa ini yang masuk ke kamu itu dari yang haram gitu kan. Nah itu menyikapi kayak itu seperti apa nih Mas? Orang harus paham, kenapa sih kalau kita satu Syawal itu disebut dengan Idul Fitri? Iya, oke. Ada itu maknanya kembali. Jadi bukan berlomba-lomba Idul Fitri dengan baju Kenapa kalau namanya Lebaran? yang, Idul iya, Fitri. iya, yang baju yang termahal, Ada yang untuk maknanya kembali. Iya, Fitrah ada dua kalimat, Id dan Fitr. iya, Id maknanya kembali. Fitrah, nah kita bahas Id dulu. Kembali dari mana? Oh kita nggak kemana-mana kok. iya di sini aja. Ya, kembali dari mana orang yang berpuasa itu? Lihat kisah Nabi Adam. Iya. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ditempatkan di dalam surga. Semua dihalalkan sama nikmat surga. Allah cuma pesan satu sama Nabi Adam. Fala taqraba hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan dekati pohon ini. Kalau ini tuh jauh apa dekat? Iya, iya. Kalau ini kan dekat. Deket ya. Ini namanya kan. Iya. Kata Allah ini, Bukan itu gitu bukan ya. itu. Manakala Nabi Adam melanggar, Iya, terjatuh pada yang diceritakan Quran itu, apa kata Allah kepada Nabi Adam dan Hawa? Lam anhakuma antil kasyajarah. Bukankah aku sudah larang kalian berdua jangan dekati pohon itu? Kalimatnya robah. iya. Settingnya sama di surga, pohonnya sama itu juga, pelakunya juga sama, Nabi Adam dan itu. Kenapa Allah pertama mengatakan pohon ini? Dan kedua, ketika Nabi Adam melanggar dikatakan pohon Pohon itu. itu, iya. Jangan kenapa kau dekati pohon itu? Bukan saya udah larang, jangan dekati pohon itu, kata Allah. Iya. Nah, ketika orang itu berbuat dosa, itu menjauh dari Allah. Maka puasa menghabiskan dosa buat dia kembali lagi.
Itu mana ada. Ya. Mana fitrah itu mananya dua. Satu, sesuatu yang dibawa manusia ketika lahir. Ada ayat hadis mengatakan kullu maulud yuladu adalah fitrah. Manusia itu lahir dalam fitrahnya. Ya. Bahwa kita manusia lahir nggak ada yang bawa dosa. Fitrah jin. Yang kedua, mana fitrah di Quran, fatratullah fataran nas dinu hanif. Mana fitrah adalah agama. Agama yang bagus. Maka orang yang beridul fitri itu adalah orang yang kembali kepada taat agamanya, kembali dari segala kesalahan. Nah, itu yang harus diambil. Siapa yang beridul fitri itu? Tentunya yang berhasil. Ya, mudah-mudahan kita semua berhasil. Ya Rob, Para- insya Allah. Amin, ya. Minal makbulin, Dan minal yang mabrurin. paling utama adalah bagaimana nilai-nilai Ramadan itu bisa kita bawa Ya, di setelah Ramadan amin, gitu ya. amin. Ini open mind sahabat podcast semuanya, alhamdulillah nih obrolan nggak terasa ya, obrolan santai, 1 jam ya udah. syarat makna, Masya Allah. ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Ya, Rob. kadang kayak gini lah Ustaz. Ya, ya, ya. Ya, mudah-mudahan ini minimal dari obrolan ini bagi kita yang memang kurang paham tentang nilai-nilai Ramadan. Ya. Dan kita juga berusaha di sisa Ramadan kita manfaatkan betul-betul supaya bukan hanya sekedar kita hanya sekedar melaksanakan Nah, lapar haus saja. lapar dan haus saja, tapi betul-betul hati kita betul-betul untuk Allah ya, Dan kembali orang yang beridul fitri. dan kembali kepada orang yang beridul fitri. Ini terima kasih nih Ustadz atas Sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan kami Allah semua yang balas semua Amin, amin, apa yang insyaallah. Pak Ustadz disampaikan. Ini obrolan daging sebetulnya. Jadi yang tadinya paham minimal dengan obrolan jadi paham. Ya. Yang tadinya mungkin menjustifikasi minimal dengan obrolan ini kan. Ya. Semua ada ilmunya gitu kan. Jadi maka bagi kami nggak ada sesuatu yang lebih manfaat ketika itu bisa merubah kita menjadi lebih baik. Betul. Ramadan adalah bulan latihan, Dan bulan perbaikan. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya Rabb. Barangkali itu aja sahabat podcast Sabah untuk kali ini, dan terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.